Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan bidang studi fisika yang anggotanya Depi Purwasari, Desi Natalia Zaluku, Novi Carolina, Nurul Novia, dan Rahmi Yunita akan menjelaskan best practice yang telah kami lakukan di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Best practice yang telah kami lakukan, kami beri judul meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik melalui model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 10-9 SMA Negeri 4 Pekanbaru. Lokasi pelaksanaan best practice ini adalah di kelas 9 SMA Negeri 4 Pekanbaru, di mana jangka waktunya adalah sejak bulan Desember tahun 2022 hingga Januari 2023 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Zulhelmi MPD dan Ibu Sri Haryati SPD MSI. Yang menjadi latar belakang kami melakukan kegiatan ini adalah karena kami tahu bahwa kemampuan komunikasi merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang penting untuk dikembangkan. Kemampuan komunikasi sangat diperlukan secara intensif agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Menurut Barodi dalam Yunani tahun 2010, ada dua alasan mengapa komunikasi menjadi penting, yaitu membantu untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah, dan sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran fisika, seperti halnya interaksi antar siswa maupun komunikasi guru dengan siswa. Dengan melakukan komunikasi, peserta didik dapat mengungkapkan ide yang ada dalam pikiran mereka, memberi alasan, dan menuliskan jawaban sesuai dengan hasil yang telah diperoleh. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 10-9 SMA Negeri 4 Pekanbaru, guru menemukan bahwa peserta didik di kelas tersebut masih kurang dalam hal kemampuan komunikasi, yang mana peserta didik di kelas 10-9 SMA Negeri 4 Pekanbaru memang kurang aktif dalam mengkomunikasikan atau memberikan pertanyaan kepada guru terhadap materi yang sedang dipelajari. Adapun rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah 1. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik di kelas 10-9 SMA Negeri 4 Pekanbaru, dan yang kedua adalah bagaimanakah pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan komunikasi peserta didik di kelas 10-9 SMA Negeri 4 Pekanbaru. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik dan bagaimanakah pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan komunikasi peserta didik di kelas 10-9 SMA Negeri 4 Pekanbaru. Selanjutnya adalah analisis permasalahan berdasarkan kajian teori. Menurut Hosnan tahun 2014 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau yang kita kenal dengan PBL merupakan proses pembelajaran di mana peserta didik berorientasi pada masalah autentik sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, dan memandirikan peserta didik serta meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Selanjutnya, menurut Aren dalam Asikin tahun 2001 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan inquiry. Selanjutnya, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan penerapan teori belajar konstruktivisme seharusnya dapat merangsang peserta didik untuk lebih mampu meningkatkan kemampuan komunikasi melalui sistem diskusi kelompok dan meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik sehingga akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan ditanyakan kepada guru maupun anggota kelompok yang lainnya. Adapun strategi yang kami gunakan dalam kegiatan ini adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 10-9 yang dilakukan guru dengan menggunakan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok.
Sebelum proses pembelajaran dengan model PBL dilakukan, guru melakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik berupa asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar peserta didik serta kesiapan belajar peserta didik, sehingga memudahkan guru untuk melakukan pengelompokan peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, gaya belajar dari 36 peserta didik di kelas 10-9 diperoleh data sekitar 33,3% peserta didik memiliki gaya belajar visual dan 66,7% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik. Dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, guru pada setiap siklus, guru menggunakan strategi diskusi kelompok untuk membentuk peserta didik menjadi 6 kelompok yang didasarkan pada gaya belajar peserta didik yang terdiri dari 2 kelompok visual dan 4 kelompok kinestetik. Kemudian, guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya adalah proses dalam melaksanakan best practice kami di setiap siklus. Pada siklus 1, guru melakukan proses pembelajaran dengan sistem diskusi kelompok dan menggunakan model pembelajaran cooperative learning small group discussion dalam materi pengertian, penyebab, dan dampak dari pemanasan global. Pada siklus 1 ini, masih banyak peserta didik yang terlihat kurang tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal ini bisa kita lihat dari pengamatan selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa kurangnya rasa ingin tahu peserta didik, sehingga untuk bertanya kepada guru, guru perlu memaksa setiap kelompok atau memberikan iming-iming akan menambahkan nilai agar setiap anggota kelompok memiliki pertanyaan yang akan diberikan kepada guru atau kepada kelompok penyaji. Selanjutnya pada siklus 2, guru menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan menggunakan LKPD yang telah disiapkan guru sebelumnya. Pada siklus 2 ini, materi yang dipelajari adalah materi solusi dan penanganan pemanasan global. Sebelum memulai diskusi, guru memberikan video sebagai motivasi kepada peserta didik agar peserta didik lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah melalui LKPD dengan strategi diskusi kelompok menyebabkan peserta didik menjadi lebih aktif dalam menyampaikan pendapatnya dan lebih aktif dalam mengkomunikasikan hasilnya dengan baik. Beberapa peserta didik yang semula sulit untuk berkomunikasi, ternyata melalui metode diskusi ini, kelompok menjadi lebih interaktif ketika berdiskusi di dalam kelompoknya, sehingga pada siklus ini kemampuan komunikasi sudah perlahan-lahan meningkat. Selanjutnya, pada siklus ketiga atau siklus terakhir dalam kegiatan ini, penerapan model pembelajaran berbasis masalah masih tetap dilakukan dalam materi baru, yaitu materi energi terbarukan, dan strategi yang digunakan adalah strategi diskusi kelompok yang dilakukan pada siklus 3. Terlihat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan komunikasi peserta didik pada siklus ini. Pada siklus ketiga ini, peserta didik menjadi lebih interaktif ketika berdiskusi di dalam kelompok maupun dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Bahkan, hampir keseluruhan peserta didik yang telah berani mengungkapkan pendapatnya ketika berdiskusi di dalam kelas. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di setiap siklus, kami memperoleh kesimpulan. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang disingkat dengan PBL dengan penerapan teori belajar konstruktivisme dapat merangsang peserta didik untuk lebih mampu meningkatkan kemampuan komunikasi melalui sistem diskusi kelompok dan meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik, sehingga akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan ditanyakan kepada guru maupun kelompok penyaji. Melalui model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, terjadi peningkatan kemampuan komunikasi peserta didik yang dapat diamati pada setiap siklus yang dilakukan oleh guru. Dalam hal ini, ada 3 siklus yang dilakukan. Adapun saran dalam proses pembelajaran yang telah kami lakukan atau dalam
kegiatan best practice yang telah kami lakukan, dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik memiliki gaya belajar dan kesiapan belajar yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Setiap individu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Pemilihan strategi dan metode serta model pembelajaran yang digunakan oleh guru seharusnya dapat disesuaikan dengan karakteristik tersebut dan kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Demikianlah best practice atau kegiatan praktik baik yang telah kami lakukan di kelas 10-9 SMA Negeri 4 Pekanbaru dengan tujuan meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kami sangat berharap video ini memberikan manfaat kepada penonton sekalian. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.